Kita mulai Ustaz ya. Iya, siap. Ada banyak lah itu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan karena Allah SWT, yang mana pada pagi hari berbahagia ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Salam salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Adi Jepri, salam sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Mutondang, Bang Surya, Pak Asma, Pak Des, Pak Parologi, Pak Yunedi, Pak Maroni, Pak Mutondang, Pak Sabin, dan juga Pak Sukron ya, yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya. Baik, pada pagi hari ini kita membahas masalah kitab Aqidatul Awam ya, atau buku pintar akidah ya, karangan Syekh Muhammad Nawawi As-Syafi'i. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu kami persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da, sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, doa kita bersama-sama, mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Allah dekatkan rezeki kita, jika masih jauh Allah dekatkan. Jika masih di langit Allah turunkan, jika masih bumi mudah-mudahan Allah segera keluarkan permukaan, dan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, segala bentuk muamalah yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang-orang yang memantaskan diri untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Terus kemudian sebagai para suami-suami, mudah-mudahan kita juga bisa membawa nahkoda rumah tangga kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk pada peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan yang unik ya. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, salah satu kebiasaan beliau adalah beruzlah ya, atau berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari ya, dia kemudian hidup berinteraksi sebelum menjadi nabi ya, dengan kehidupan sosial di Mekah pada masa itu, dan menyaksikan sendiri bagaimana kemudian rusaknya seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Nah, dari semua muamalah, dari sisi bagaimana mereka berekonomi, ya, berjualan, dari sisi bagaimana kemudian mereka beragama, yang itu kemudian membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam risau dengan kondisi itu begitu. Maka yang sering beliau lakukan pada masa itu adalah menyendiri, berhalwat atau beruzlah di Gua Hira untuk mencari ketenangan begitu ya. Nah, ini kan merupakan sunatullah para nabi-nabi terdahulu. Jadi tradisi ketauhidan yang terjadi mulai dari Nabi Adam sampai kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya kemudian untuk kerisauan yang terjadi pada para nabi-nabi dengan berbagai macam kondisi dan kehidupan masyarakat yang rusak pada masa itu. Nah,
Dan Muhammad SAW kemudian ia melihat secara langsung berbagai macam kerusakan tadi begitu. Nah, dia kemudian sering beruzlah di Gua Hiro, merenungi merenungi kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada masa itu, ya, kehidupan masyarakat jahiliyah dengan berbagai macam fenomena yang menyimpang dari kebaikan begitu kan. Dan kemudian juga bagaimana mereka menunjukkan praktek-praktek penyembahan berhala, animisme lah ya, meyakini berbagai macam Tuhan gitu kan. Nah, ini yang dilakukan Nabi adalah menjauh dari kondisi-kondisi tersebut. Maka tempat yang beliau pilih adalah Gua Hiro, di mana beliau kemudian bisa berdua-duaan, bersepi-sepian, ya, mendekatkan diri kepada Allah, merenung begitu. Ini sebagaimana kemudian yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa apa ini dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW biasanya melakukan aktivitas ini ya, di malam hari, Pak. Jadi selama beberapa malam beliau membawa bekal secukupnya, ya, kemudian tinggal, ya, di sana kayak mabit lah ya. Nah itu merenung di sana begitu. Nah, apa yang kemudian beliau hindari? Yang pertama adalah beliau berusaha menghindari kerusakan moral. Ya. Nah, jadi salah satu kebiasaan misalnya yang paling miris pada masa itu adalah ketika kemudian mereka hendak menikahkan anak-anak gadis mereka, misalnya, yang mereka lakukan, ya, tradisi Arab jahiliyah itu adalah membuat semacam tanda di depan rumahnya. Nah, apa yang terjadi? Maka setiap laki-laki yang lewat itu boleh masuk ke kamar anak gadisnya tadi. Nah, kemudian setelah itu nanti begitu anaknya lahir, itu anaknya itu dibawa keluar, kemudian dicocokkan satu persatu ke wajah setiap laki-laki yang pernah masuk ke kamar itu. Nah, itu. Nggak cocok. Ini yang cocok nih. Maka yang cocok tadi kemudian akan menikahi anak tadi. Nah, itu salah satu kebiasaan buruk mereka. Belum lagi kemudian kalau mereka itu punya masalah sosial, ya, ada benturan sosial satu sama lain, itu solusinya Pak pedang itu. Nggak ada yang lain, jalan kesengkring begitu yang bersenggolan, maka solusinya itu adalah pedang gitu. Jadi ya begitulah kebiasaan mereka pada masa itu, ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ini prihatin dengan kondisi ini, ya. Beliau kemudian melihat berbagai macam praktek ketidakadilan, kezaliman begitu ya, praktek-praktek menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan kebaikan dan tidak bisa memberikan mudarat gitu. Kemudian apalagi yang dilakukan di Gua Hiro, salah satu tujuannya ini adalah mencari ketenangan batin. Nah, ya. Jadi suasana gua yang tenang di wilayah Jabal Nur itu, Pak, ya. Ini kan begini, kita kan sering tuh ya ngikutin kegiatan-kegiatan mabit di tempat-tempat sepi, tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Tujuannya apa, Pak? Ya, kita mencari ketenangan, tempat yang sepi, tempat yang tenang, plus kemudian bisa mendapatkan ilmu di sana. Maka ada kalanya kemudian di tengah-tengah kesibukan kita, hidup kota ini kan, ya mau tidak mau sebagai manusia biasa pasti stres dengan berbagai macam kondisi begitu ya. Maka ya sunatullahnya kita berusaha mencari tempat yang sepi, tempat yang tenang, ya, di mana kemudian jauh dari keributan dan lain sebagainya, di mana kita bisa kemudian merelaksasi pikiran dan lain sebagainya begitu. Nah, maka mencari ketenangan itu merupakan sunatullah dan dan ini merupakan kemudian kebiasaan berbagai macam orang begitu, Pak. Jadi mulai dari zaman dulu sampai sekarang, ya, kalau kemudian mengalami masalah, tekanan sosial dan lain sebagainya, yang dilakukan orang itu biasanya adalah mencari ketenangan. Di mana tempatnya? Di tempat-tempat sepi. Nah, begitu juga kemudian dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau mencari suasana yang tenang di wilayah Jabal Nur itu, dan kemudian ya menemukan ya tempat itu di Gua Hiro begitu ya. Beliau kemudian bisa merenungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala lewat berbagai macam fenomena alam yang beliau temukan begitu. Nah, kemudian yang ketiga bahwa para nabi-nabi terdahulu juga kemudian ya memiliki tradisi yang sama, bahwa praktek menyendiri, merenung begitu ya, melihat berbagai macam fenomena sosial, kemudian juga melakukan proses di mana mereka merenung ya, di mana kemudian mereka berusaha menjauh dari berbagai macam maksiat ya. Ini adalah tradisi kitab hitam.
yang dulu pernah juga dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang ada yang cukup menarik ya pada peristiwa di mana Nabi Ibrahim pada masa itu mengalami hal yang sama juga begitu ya. Pada malam hari beliau merenung, kemudian melihat bulan dan kemudian bersangka bahwa bulan itu adalah Tuhan. Kemudian setelah melihat bulan hilang di pagi hari, beliau melihat matahari dan kemudian bersangka bahwa matahari itu adalah sesuatu hal yang paling layak dijadikan Tuhan. Tapi begitu kemudian sore hari, beliau menemukan fenomena bahwa matahari itu menghilang. Akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan yang wajib disembah itu adalah sesuatu hal yang tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir, tidak dipengaruhi oleh waktu begitu. Nah, itu dia Pak. Nah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita melihat bahwa peristiwa ini ya adalah peristiwa-peristiwa yang kemudian secara sunnatullah ya ada pada setiap nabi-nabi kita. Nah, oleh sebab itu bahwa apa yang dimuliakan Allah ini kemudian bisa juga menjadi semacam apa namanya ya tradisi bagi kita ya. Saya dengan teman-teman biasa itu Pak, kalau di waktu-waktu tertentu kita mabit itu bisa iktikaf di masjid begitu ya, malam Ahad biasanya, atau mencari tempat-tempat yang lain. Apa yang kita lakukan di sana? Merenung ya, mendapat ilmu dari guru-guru sehingga bertambah sakofah. Plus kemudian juga kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah juga. Lewat apa begitu ya? Lewat merenungkan berbagai macam fenomena alam yang ada. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dimuliakan Allah, bahwa kan memang salah satu metode kebangkitan yang terbaik ya itu adalah dengan berpikir. Nah itu ya. Jadi kalau manusia mau bangkitnya manusia itu kan tergantung pemahamannya tentang alam semesta, manusia dan kehidupan ya, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum dan sudah kehidupan. Nah ini itulah metode kebangkitan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahami metode tersebut? Nah, yang dimaksud dengan bangkitnya manusia tergantung pemahamannya atau pemikirannya tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Karena fenomena atau fakta yang selalu kita hadapi setiap hari itu kan 3 itu aja Pak. Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah itu. Jadi bagaimana kita memandang yang 3 ini? Alam semesta itu apa? Kehidupan itu apa? Manusia itu sebagai aktornya bagaimana? Begitu. Nah, kita akan menemukan bahwa ketiga ini adalah sesuatu hal yang terbatas. Sebagaimana kemudian kita bahas pada saat kita ngaji di awal tentang apa namanya nama-nama Allah ya kan. Nah itu. Jadi maka Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbagai macam fenomena yang kita hadapi sebagaimana kemudian yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu itu harusnya kemudian menjadi pemicu agar critical thinking dalam diri kita itu muncul. Kita ini tugasnya melihat, mengamati, bersikap begitu kan, kemudian mengambil ibrah kalau itu baik dan kemudian menghindari kalau itu buruk. Atau berbagai macam fenomena yang kita hadapi tadi harus kita upayakan dia sejalan dengan Islam. Nah, simpelnya begitu. Kemampuan Islam itu unik Pak. Kemampuan Islam itu dia bisa kemudian menghukumi berbagai macam fenomena. Kalau kemudian dia bertentangan dengan Islam ditinggalkan, kalau sejalan dengan Islam, ya dipilih-pilih. Nah, maka kehidupan yang terbaik itu adalah tatkala kemudian kita bisa menyandarkan segala aktivitas kita kepada hukum syara. Nah, maka berkaitan dengan konsep kebangkitan tadi, ya, maka ada 3 unsur ya yang harusnya kemudian menjadi pengamatan kita. Alam semesta, apa itu alam semesta Pak? Alam semesta secara definisi ini kan ada segala sesuatu hal yang terlihat hari ini, mencakup langit dan bumi dan seterusnya, serta seluruh isinya begitu. Nah, kalau kita melihat berbagai macam fenomena alam semesta, berbagai macam fenomena alam yang ada di alam semesta ini, nah itu kan sesuatu hal yang berfluktuasi, berubah dan seterusnya begitu. Dan kita juga menyadari bahwa alam semesta ini adalah sesuatu hal yang dia berawal dan berakhir. Nah, maka segala sesuatu hal yang ada di alam semesta ini dia pasti berawal dan ada akhir. Nah, ada masanya dia nanti bertumbuh dan seterusnya, dan ada masanya dia hilang. Berarti kalau begitu Pak, alam semesta ini harusnya itu menjadi objek pengamatan kita. Nah,
Ya, alam semesta inilah yang harus kita kelola sedemikian rupa agar dia nanti sesuai dengan apa yang Allah minta. Dan tidak layak segala sesuatu hal yang ada di alam semesta ini bisa kita jadikan sebagai Tuhan, begitu ya. Maka dengan melihat berbagai macam fenomena bumi misalnya, atau bulan, matahari yang ada di alam semesta ini yang terbatas dan seterusnya, ada masanya ketika ada awan nutup dan seterusnya begitu, sehingga cahayanya itu bisa meredup terang, ya. Jadi dia tergantung kepada yang lain, dia dipengaruhi oleh yang lain. Ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa ini sesuatu hal yang lemah sifatnya, tidak layak dijadikan sebagai sembahan begitu. Nah, kemudian juga manusia, apalagi manusia ya. Manusia ini kan sebagaimana kemudian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya tugas manusia ini ya khalifah fil ard, ya menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, maka harusnya ya fitrah ini adalah sesuatu hal yang mesti kita genggam kuat-kuat, Pak. Maka tidak ada satupun manusia yang Allah ciptakan yang keberadaannya itu sia-sia. Apalagi di seorang muslim, fitrahnya kan Allah buat sudah menjadi khalifah fil ard. Maka ketika menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin, setidaknya pemimpin di rumah tangga, berarti harus menjadi orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Nah itu, ya namanya juga pemimpin begitu kan, diikuti banyak orang. Maka apa kemampuan-kemampuan yang mesti kita miliki? Setidaknya kalau berbicara masalah agama, mulai dari kemampuan yang paling dasar ya, kemampuan fikih, nah itu kan, sehingga ya kedekatan kita kepada Allah itu terverifikasi lewat ibadah. Apa indikasi bahwa kedekatan kita dengan Allah itu bisa terverifikasi? Ya, indikasinya adalah bahwa kita ya ketika melakukan segala sesuatu itu punya dasar. Nah itu Pak. Maka ketika sholat misalnya, ini karena kemampuan basic ya, paling basic nih sholat nih. Maka sholat itu bagaimana kemudian supaya segala sesuatu hal yang menghantarkan agar sholat kita itu diverifikasi Allah, diterima Allah, mesti dilakukan. Nah ini sebagai manusia biasa nih Pak. Maka kan sangat rugi kalau misalnya kita sholat setiap hari, kalau kemudian jangan-jangan sholat kita itu tidak diterima Allah. Karena yang namanya ahsanul amal ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu kan. Jadi ya Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan ketika menafsirkan surah ayat itu, mengatakan ya ahsanul amal itu adalah syarat dari ibadah kita diterima. Nah ini bukan hanya sekedar niat Pak ya. Jadi kalau hanya niatnya aja yang pengen benar gitu ya, caranya salah, itu juga nggak diterima Allah. Maka saya sering menemukan yang pentingkan hatinya dulu, begitu orang mengatakan kan. Ya Allah kan melihat hati. Salah tuh. Iya, memang dilihat hatinya, tapi tetap caranya juga ada. Nah itu, ya. Cara mendekat kepada Allah itu ada. Maka harusnya di usia-usia sekarang ini, Pak, ya kita harus memiliki sertifikasi. Mohon maaf ya, ini bahasa keren, bahasa ininya. Sertifikasi wudhu gitu ya. Sertifikasi nggak harus ada ijazah, sama maksud saya begini. Sertifikasi wudhu itu wudhunya sudah benar loh, sesuai dengan apa yang ditunjukkan Nabi begitu ya. Kemudian apalagi ya baca Fatihah minimal tuh ya. Karena ini yang kemudian tak boleh tinggal dalam sholat kan. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya saya pernah itu di suatu tempat, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqamtu lillahi rabbil alamin begitu ya kan. Nah ini sudah dari sono-sononya sampai sekarang, dari dia balik sampai sekarang, itu harusnya bukan sesuatu hal yang ini yang sulit lagi setiap saat dilakukan begitu. Nah, padahal dia tugasnya khalifah fil ard, yang basic begitu gimana gitu ya. Nah, apalagi misalnya yang lain ya, ibadah-ibadah mahduh yang lain. Sehingga apa? Itu menjadi modal bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Nah, bagaimana kita mau dekat kepada Allah sementara modalnya itu tak ada pada kita begitu. Maka ini sudah menjadi tugas kita bersama-sama, baca Quran dan seterusnya. Sehingga ya yang disebut salah satu komponen ya yang menjadi objek pengamatan kita ya agar kita bangkit itu manusia tadi. Maka potensi itu ada pada diri kita nih. Allah sudah kasih potensi itu pada diri kita. Tinggal kita mau nggak nih ngupgrade potensi itu, ya kan? Nah ini. Maka salah satu, jadi kita mungkin begini Pak, seringkali kita ngomong, aku sudah doa ya Allah nih ya, aku sudah sholat segala macam. Kok rasanya pertolongan itu masih jauh gitu, ya? Kita malah nyalahin Allah bisa jadi. Jangan-jangan kita selama ini yang nggak memenuhi syarat itu, ya kan? Nah, ya apa itu ya?
contoh ya, kalau di pondok itu kan memang cerewet sekali tuh Pak ya, di berbagai macam pondok itu, bahwa basically sesuatu hal yang dikuasai kaum muslimin itu ya apa ya, yang ibadah-ibadah yang paling basic tuh wudhu, sholat segala macam, karena itu sangat menentukan kepada yang lain tuh ya, gimana kita mau dekat dengan Allah. Sholat, jangan-jangan kita masih bernajis-najis pakaiannya, nggak bisa menjaga najis dan sebelumnya ya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan wudhunya nggak benar dan lain sebagainya begitu, padahal Allah sudah kasih sunatullah itu khalifah fil ard. Nah, maka mengupgrade itu salah satunya adalah segala sesuatu hal yang sifatnya basically, yuk kita ini kan dulu gitu, apa namanya, kita pastikan kemudian kita sudah hatam di situ. Nah ini sehingga dengan modal yang basically seperti ini, kita datang kepada Allah dengan masalah yang besar, itu bisa jadi ringan. Nah, itu bisa kemudian Allah mudahkan begitu. Kita mungkin yang hari ini, ya ini mohon maaf ya al-fakir, yang amburadul segala macam aja begini, itu Allah kasih kemudahan. Apalagi kalau misalnya dia sampai pada makom wali gitu ya. Apalagi kalau dia sudah sampai pada makom orang-orang soleh, pasti akan Allah mudahkan begitu. Oleh sebab itu apa? Ya, yang kedua tadi manusia, karena potensinya adalah sebagai khalifah yang kemudian sudah Allah sematkan pada diri kita, maka kemudian berlakulah harusnya kita ini menjadi orang-orang yang ya sebagaimana pemimpin gitu. Maka khalifah fil ard itu ya apa namanya? Ya ini sayang sekali kalau seorang khalifah fil ard itu ngambil riba gitu misalnya kan. Ngurusin usahanya pakai modal riba, ya sayang gitu ya. Kemudian bermuamalahnya rusak-rusak kan sayang, padahal Allah sudah jamin khalifah fil ard gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga kemudian harus melihat manusia itu adalah sesuatu hal yang sifatnya lemah, dia terbatas, dia berawal dan berakhir, maka dia tidak boleh jumawa, Pak. Orang-orang yang dapat kekuasaan, dia tidak boleh harusnya menggunakan kekuasaannya itu untuk menjolimi dan lain sebagainya. Orang-orang yang Allah kasih kemudian dia kekayaan dan seterusnya, dia tidak boleh menjolimi yang lain dengan kekayaannya, karena semuanya itu amanah. Orang yang merasa tampan, dia tidak boleh menggunakan ketampanannya itu untuk maksud dan lain sebagainya. Orang-orang yang mungkin, mohon maaf, wajahnya pas-pasan, ya dia tidak boleh dengan wajah yang pas-pasan itu merasa minder dan seterusnya begitu. Karena kita memahami berkaitan dengan masalah hisab itu kan nanti pada wilayah-wilayah yang kita kuasai, ya kan? Nah, itu bukan wilayah yang menguasai kita. Nah, ini maka Bapak ini melihat Allah itu berkaitan dengan komponen yang kedua, manusia tadi ya. Maka manusia itu dengan berbagai macam kelemahannya tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan, atau dia tidak boleh berlaku sebagaimana Tuhan. Fir'aun saja yang kekuasaannya itu luar biasa ya, Korun yang hartanya itu luar biasa ya. Nabi Sulaiman itu sampai berdoa supaya itu tadi, karena dia tahu itu fitnah kekuasaan tadi, dia tahu bahwa kekuasaan itu bisa mengubah orang ya. Jadi begini, kita semua mungkin pernah mendengar Mahfujud yang bilang, quote yang bilang kan, bahwa uang itu nggak jahat ya kan. Tapi uang itu dia punya kemampuan menunjukkan sifat asli kita gitu ya. Harta kekuasaan itu bisa menunjukkan sifat asli kita. Maka itulah sebabnya nabi sebelumnya itu selalu berdoa agar terhindar dari berbagai macam fitnah harta, fitnah dunia dan sebagainya. Bukan menghindar dari itu, atau bukan kemudian hidupnya tidak mau menggunakan itu, karena secara fitrah kita nggak bisa hidup tanpa itu ya. Nah ini tanpa harta dan seterusnya, harta itu kan fasilitas. Nah, itu. Maka ya yang dihindari itu adalah jangan sampai kemudian ini memberikan dampak negatif dan seterusnya. Kemudian kehidupan, Pak, hidup juga begitu, ada sirkulasinya, ada awal dan ada akhir begitu ya. Maka segala sesuatu hal yang namanya hidup ya tidak boleh kemudian mengikat kita sehingga kemudian ya kita tidak berpikir visioner ke depan. Nah itu banyak orang-orang yang takut mati hari ini begitu ya. Kalau saya pribadi melihat mereka bukan takut mati sebenarnya, tapi masih merasa terikat dengan dunia ini kan. Nah itu, maka kita melihat bagaimana di sirah itu berbagai macam sahabat-sahabat ini, banyak sekali sahabat-sahabat ketika sudah disuruh kepada kebaikan akhirat, mereka ya langsung cepat-cepat begitu ya. Ada sahabat yang baru menikah, disuruh kepada jihad, baru saja dengan istrinya sedang di kamar, disuruh kepada jihad, berangkat tuh ya. Kalau mendapat kabar suaminya sudah meninggal, dan ketika istrinya menyampaikan kepada Nabi dia dalam keadaan junub, apa yang terjadi, Pak? Diperiksa, ternyata kepalanya sudah basah dibandingkan malaikat begitu. Nah, jadi Bapak yang dimuliakan Allah, itulah kemudian yang harusnya menjadi objek berpikir kita, alam semesta, manusia dan kehidupan, serta hubungan ketiganya. Apa hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada?
sebelum dan sesudah kehidupan. Maka yang ada ya sebelum dan sesudah kehidupan itu ya adalah sesuatu hal yang tidak terbatas. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan kita sudah bahas tuh di awal pertemuan kita dulu kan. Nah ini. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berakhir, tidak berawal dan tidak berakhir. Makhluk manusia, alam semesta dan kehidupan ini berawal dan berakhir. Maka segala sesuatu hal yang berawal dan berakhir itu adalah secara sunatullah hasil kreasi dari yang tidak berawal dan tidak berakhir. Maka tidak layak kita kemudian menyembah, menjadikan sebagai sembahan atau sebagai tujuan hidup sesuatu hal yang terbatas tadi. Ya, maka yang paling baik pilihannya itu adalah menjadikan ya sesuatu yang tidak terbatas itu menjadi tujuan dari hidup kita. Nah ini insya Allah kita akan bahagia begitu ya. Maka banyaknya orang hari ini takut mati dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan karena itu tadi, bukan karena apa namanya ya, biasanya mereka itu karena masih merasa terikat dengan dunia, atau mereka sebenarnya bukan takut matinya, tapi biasanya takut belum punya bekal yang cukup. Saya pernah di satu forum itu nanya, Bapak, siapa yang nak masuk surga? Semuanya angkat tangan. Oh iya. Siapa yang sudah siap mati? Nggak ada satupun. Padahal satu-satunya syarat masuk surga itu kan mati dulu ya. Jadi kalau begitu bukan mati yang ditakutkan, karena merasa bakal nggak cukup. Nah, maka Bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disampaikan saya tadi, ini yang mesti kita miliki. Inilah yang kemudian fenomena ini yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, termasuk pada Nabi Muhammad. Berpikir tentang realitas kehidupan ini. Nah itu Pak. Ya, berpikir tentang bagaimana kita mesti bersikap dengan kehidupan ini, dengan berbagai macam fenomena yang ada sekarang. Ya, semua orang yang berpikir dan melihat fenomena sosial, serta kemudian melihat bagaimana kondisi kekinian, itu pasti orang-orang yang berpikir kritis akan mengatakan negeri ini sedang tidak dalam keadaan baik-baik ya. Negeri kita ini kan sedang dalam keadaan tidak baik-baik nih. Maka apa tujuan Allah ya kan menciptakan saya, Pak Pakar, Pak Junaidi di negeri ini? Sampai-sampai di media sosial itu ada quote yang bilang apa namanya, salah satu cobaan hidup yang paling besar itu adalah jadi rakyat Konoha. Ini itu ya kan. Nah, jadi orang-orang yang berpikir kritis pasti merasa negeri ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Maka ini peluang bagi kita untuk mendakwahkan Islam, Pak. Apalagi solusi untuk yang paling baik untuk negeri ini. Ya, dolar sudah 18.000, ya kan? Allah Akbar, ini kita khawatir ini nanti ada satu pemicunya saja bisa kelas ini apa nih kita, tapi jangan sampai lah ya kita dengan berbagai macam potensi kita harus cinta dengan negeri ini, sebagaimana kemudian ketika Nabi hijrah ke Yasrib pada masa itu ada orang-orang yang datang dari Mekah. Apa yang ditanyakan Nabi kepada orang-orang itu? Bagaimana kondisi Mekah sekarang gitu ya. Jadi insya Allah ketika Allah menciptakan kita di negeri ini pasti ada tujuannya. Salah satu tujuannya bisa jadi harus membawa negeri ini kepada kebaikan tadi gitu ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika sampai pada kesimpulan semuanya terbatas, alam semesta manusia dan kehidupan terbatas, maka kita sudah tahu tujuan hidup kita nih, sebagaimana Nabi tadi. Nabi Ibrahim kan, bulan, matahari, dan yang lain-lain ini lemah. Ya tujuannya ya, maka yang layak disembah itu adalah penciptanya. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Maka oleh sebab itu, sampai kemudian dalam Islam itu disebutkan orang-orang yang berilmu itu kan berarti kan berpikir, itu derajatnya tinggi sekali, sampai kemudian tidurnya orang yang berilmu itu kemudian lebih baik dibandingkan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Nah, jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya tadi kita sudah melihat supaya bangkit itu harus berpikir. Nah, maka berikutnya adalah ini sebagaimana yang seperti saya taki dalam kitab Nidhamul Islam, apa itu berpikir? Nah itu. Jadi tadi sudah dapat clue-nya supaya bangkit ya harus berpikir. Apa yang jadi objek berpikir? Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Berikutnya yang jadi pertanyaannya, gitu ya. Saya nanya dulu nih ya Bapak ya. Apa itu berpikir? Ada yang bisa bantu? Apa itu berpikir? Ya, berpikir menggunakan akal untuk menelaah, memahami apa-apa yang terjadi di
di aktivitas kita sehari-hari ini. Mungkin itu salah satunya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya, siapa yang mana abang awak? Pak Des. Pak Des. Ada Pak Des? Memahami hukum asyara, Ustaz. Masya Allah. Pikir. Bapak kan? Berpikir adalah untuk menelaah sesuatu yang kita lihat, Pak Ustaz. Apakah itu baik ataupun buruk, Pak Ustaz? Iya, biasa. Baik ya. Sebagaimana kemudian disampaikan oleh saya Taki, ya. Jadi agar bisa bangkit kan harus berpikir. Maka berpikir itu definisinya adalah proses pencerapan fakta. Apa tadi fakta? Ada 3 ya? Alam semesta, kehidupan sama manusia. Iya. Proses pencerapan fakta ke dalam otak kita melalui panca indera, nih ya. Ada panca indera, ada mata, ada hidung, ya, ada mulut, ada kulit, ya. Nah, jadi proses pencerapan fakta ke dalam otak melalui panca indera yang dikaitkan dengan maklumat sabiqoh. Nah, itu dikaitkan dengan maklumat sabiqoh hingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan. Nah, itu. Nah, jadi syaratnya adalah, syarat berpikir itu adalah harus ada fakta, ya, harus ada panca indera, iya kan, harus ada otak, harus ada maklumat sabiqoh. Nah, itu ada 5, Ustaz, ya? Itu yang 4 ini. Empat ya. Jadi fakta, ya, kemudian panca indera, kemudian otak, kemudian maklumat sabiqoh. Di itu yang 4 ini. Nah, fakta itu tadi sudah jelas, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Nah, sebentar ya, apa yang paling gampang di sini? Kalau saya contoh menunjukkan, ini Pak. Ini ada yang tahu apa ini Pak? Ya, tahu. Sisir lah, sisir. Iya, sisir. Iya. Dari mana kita tahu ini sisir? Karena kita pernah melihat. Ada yang makainya, Pak. Iya. Betul. Betul biasa Pak. Iya. Jadi karena kita sudah pernah peruntukannya. Sudah pernah melihat ya. Melihat. Ya, karena sudah pernah melihat. Artinya itulah yang disebut dengan maklumat sabiqoh, ya. Jadi ketika kemudian saya tunjuk begini dalam hitungan per sekian detik ya, kita langsung bisa bilang itu ini sisir gitu ya. Ketika kemudian ditunjukkan yang lain-lain, kita langsung bisa menyimpulkan. Nah, baik, kalau misalnya saya tanya begini, apa itu buah khuldi? Buah yang dilarang apa sama Allah, Pak Ustaz, untuk apa Nabi Adam, tapi beliau tetap dirayu rayu setan, dia tergoda. Iya, baik. Surga. Kalau saya bilang buah khuldi itu warnanya pink, percaya nggak Pak? Buah khuldi itu buah cobaan. Bentuknya itu apa kayak bintang gitu, percaya nggak Pak ya? Iya. Belum Pak Ustaz, karena kita belum nampak ya kan. Kenapa tak percaya? Karena belum pernah melihat realitasnya ya. Maklumat sabiqohnya Ustaz. Iya, betul. Iya, luar biasa. Jadi itu. Maka itulah pentingnya komponen berpikir tadi Pak. Ada fakta. Faktanya ini mesti jelas, dia nggak boleh abu-abu. Betul. Karena ini kenapa banyak hoax yang beredar itu karena faktanya abu-abu. Kita dapat berita di media sosial langsung share. Hati-hati tuh ya. Jadi karena pasti Allah minta pertanggungjawaban itu. Betul. Ya, perbuatan kita tadi. Khawatirnya gimana kalau misalnya itu hoax gitu. Nah, disinilah butuhnya kita punya kemampuan critical thinking, ya, kehati-hatian, ya, sehingga segala sesuatu yang kita hadapi itu mesti diverifikasi dulu kebenarannya. Ketika sudah valid kebenarannya, baru boleh di-share, gitu ya. Nah, maklumat sabi, jadi gini, fakta itu harus jelas terindra agar kita bisa bersikap terhadap fakta tadi. Kemudian ada panca indera Pak, ya. Nah, ada panca indera. Ketika kemudian ada panca indera yang khusus, mobil khusus mata ini, maka kita tidak bisa mengindra segala sesuatu itu dengan sempurna, ya. Nah, jadi itu tadi, ini kan belum pernah mengindra bagaimana kemudian buah khuldi tadi ya. Iya.
Kalau misalnya dibilang bentuknya warna pink, warnanya pink, bentuknya seperti bintang, ya kita nggak pernah mengindra begitu ya. Maka kita hanya meraba-raba hari ini. Maka ya kita tidak boleh berbicara tentang bentuk buah khuldi. Yang boleh kita bicarakan hari ini adalah seputar informasi yang kita dapat saja. Kan banyak orang bilang, oh buah khuldi itu buah apel dan lain sebagainya. Ya harus cari yang valid informasinya, baru kita boleh membicarakan itu gitu. Betul. Supaya nggak hoax. Nah tadi ya, kenapa kita bisa tahu ini sisir? Karena kita sudah pernah melihat dan dapat maklumat sabiko sebagaimana yang disampaikan Pak Matondang tadi. Sehingga ketika melihat kita langsung bisa mengindra. Jadi ada fakta, ada panca indera, ada otak. Otak ini kan punya kemampuan menyimpan miliaran tera ya informasi. Jadi saya kemarin baca satu jurnal Pak, luar biasa sekali itu. Ada yang pernah kecelakaan Pak? Saya pernah, tapi sikit-sikit Pak Ustaz, nggak parah. Iya. Biasanya kan Pak kita nggak bisa kemudian mengingat peristiwa itu secara detail. Tahu-taunya udah bangkit aja kita, tahu-taunya udah sakit gitu ya. Iya. Iya kan? Ternyata ketika saya baca jurnal itu udah hikmahnya Pak. Ternyata memang Allah sengaja buat demikian. Agar apa? Agar kita tidak begitu mengingat peristiwa itu secara detail. Karena kalau kita ingat secara detail Pak, itu akan menyakitkan bagi kita. Tiba-tiba saya dulu pernah kecelakaan, tiba-tiba wah udah nggak ingat peristiwa itu. Tiba-tiba bangkit udah sakit, udah berdarah begitu ya. Ingatnya tinggal rasa sakitnya itu. Nah itu. Memang sengaja demikian Allah buat. Nah kemampuan kita mengingat itu Pak luar biasa sekali itu. Jadi hanya saja otak ini punya kemampuan untuk memfilter di mana yang penting, mana yang nggak penting, begitu. Mana yang penting, mana yang nggak, begitu ya. Nah, jadi kemudian ada maklumat sabikoh. Maklumat sabikoh itu tadilah yang tersimpan di dalam otak kita ini. Maka begitu langsung diangkat tadi ada fakta, kita langsung bilang itu sisir, ya. Kalau misalnya saya tanya buah bit, ya, ada yang tahu buah bit Pak? Tahu Pak Ustaz. Iya. Umbi-umbian. Saya sampai sekarang belum menemukan seperti apa itu buah bit. Karena fakta yang saya indra setiap hari itu umbinya yang di bawah gitu. Tapi yang sudah kadang tersebar itu buah bit gitu. Buah itu kan di atas ya waktu kita belajar dulu ya. Iya kan? Sedangkan yang di bawah itu umbi begitu. Nah, jadi Bapak yang dimuliakan Allah, sering sekali memang banyak informasi-informasi yang berseliweran itu tidak terverifikasi. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, di sinilah butuhnya kita mencari ilmu yang terverifikasi lewat guru-guru kita ke atas-atasan. Sehingga apa? Sehingga keilmuan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh namanya ada ilmu yang didapat itu yang sifatnya terputus, ya. Nah, itu. Jadi kalau dalam hadis itu ada istilahnya jarh wa ta'dil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ilmu yang kita dapatkan itu memang benar-benar terverifikasi. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan YouTube? Ya, apakah boleh ngambil ilmu di YouTube? Boleh, karena kan memang ada orangnya di situ kan. Nah itu, jadi ada orangnya, ya kita misalnya belajar ngambil ilmu dari Ustadz Rahmat Labib, dari Ustadz Ismail, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat dan lain sebagainya. Dia kan ada orangnya, dia kemudian hanya memindahkan bentuk visual tadi ke dalam bentuk video dan lain sebagainya. Nah jadi Bapak yang dimuliakan Allah, inilah kemudian itulah pentingnya proses berpikir. Ketika kita melihat fakta, ya kita verifikasi dulu faktanya tadi dengan maklumat sabikoh yang kita miliki. Oh ternyata kita nggak punya maklumat sabikoh, sedikit maklumat sabikoh yang kita miliki, maka dicari yang valid sehingga kita bisa kemudian memahami fakta ini dengan baik. Nah ini yang terjadi pada Nabi Muhammad, pada nabi-nabi sebelumnya. Tujuannya apa yang dimuliakan Allah? Ya, ini adalah semacam praktik ketauhidan, tradisi ketauhidan yang kemudian terjadi karena memang para nabi-nabi terdahulu kebiasaan mereka itu salah satunya adalah berpikir kritis. Ketika melihat berbagai macam fenomena sosial, dia tidak lantas tidak menerima begitu, langsung berpikir dulu ini bagaimana kondisinya, ini menyalahi sunatullah dan lain sebagainya, harus dicari apa solusinya begitu. Nah sehingga kemampuan critical thinking yang ada pada nabi-nabi tadi itu menghantarkan mereka pada posisi di mana mereka tidak berdiam diri dengan berbagai macam realitas. Nah, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah
yang sudah dipersiapkan Allah sedemikian rupa. Jadi ketika mereka mendapat wahyu, mereka kemudian siap ya menjadi orang-orang yang menyebarkan wahyu tadi, dan siap berjuang supaya kemudian wahyu tadi menjadi satu pemikiran yang diemban oleh banyak orang. Nah, sebagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngomong-ngomongin kesulitan, kepayahan dan lain sebagainya, Pak, kita ini nggak sampai 1% tuh, ya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad kan. Ya, pun kalau kita cerita kita dakwah, kita ditolak keluarga, Pak, itu masih sederhana, ya. Nabi Muhammad itu ketika dakwah mau dibunuh paman kandungnya lagi, ada Pak di sini, dibunuh paman kandungnya ada. Dibawain golok sama paman kandung, ada ya. Nah itu bisa jadi masih diomong-omong, masih omon-omon aja masih kan. Nah itu. Nah, maka ibrah yang bisa kita ambil bahwa Nabi itu ya tradisi mereka itu adalah berpikir kritis dengan realitas, ya tidak kemudian menyerah dengan realitas. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mencari solusi atas berbagai macam kerusakan yang terjadi pada realitas yang mereka hadapi. Nah itu sunatullahnya, Pak. Kalau kita melihat ya peristiwa Gua Hiro ini adalah peristiwa yang sangat penting sekali yang terjadi dalam dalam sirah Islam. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW yang memilih berdiam diri ya. Kalau kita melihat Gua Hiro itu kan ada di sebelah utara kota Mekah ya. Jadi sangat besar sekali peranannya. Tapi sebenarnya kalau Bapak yang pernah ke sana gitu ya, nggak begitu luas kan. Panjangnya hanya sekitar 2 meter saja, lebarnya sekitar 1,3 meter. Dan tingginya itu dari tadi saya cari-cari itu sekitar 1,5 meter. Jadi hanya cukup untuk satu orang saja. Yeah. Ini. Maka beliau duduk di sana ya. Dalam berbagai riwayat itu disebutkan beliau sering mengalami kegelisahan yang mendalam melihat kehidupan masyarakat yang ada di sekitar Mekah dengan berbagai macam praktek yang yang buruk, menyembah berhala, ada ketidakadilan, praktek-praktek yang tidak manusiawi. Salah satu dulu yang paling menyeramkan itu adalah kalau anak perempuan lahir itu langsung dikubur dan seterusnya begitu ya. Nah, maka di sanalah turun wahyu tadi ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya Quran surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu. Jadi kalau kita lihat tafsirnya itu Pak, Iqra itu dalam tafsir itu disebutkan bukan hanya sekedar membaca, tapi kemudian diajak berpikir. Tentang apa? Tentang berbagai macam realitas yang ada. Nah itu. Jadi ini adalah sebenarnya harusnya realitas kaum muslimin. Mikir gitu ya. Kalau kita ada menghadapi orang yang kayaknya nelet dan lain sebagainya, kita selalu bilang mikir gitu kan, mikir ya, itu yang bisa kemudian mengeluarkan kita dari berbagai macam keruwetan yang ada. Ruwet mumet gitu kata Pak Jokowi dulu kan ya. Mikir, solusinya apa? Mikir ya, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari kondisi yang demikian. Dan ini sudah menjadi realitas. Allah merintahkan kita itu. Ini dalam tafsir itu disebutkan berpikir gitu ya. Lihat realitas yang ada, pikir. Nah, jadi sehingga Bapak yang dimuliakan Allah ya, sunatullah kaum muslimin menjadi khalifah fil ardh tadi harusnya bisa kita genggam kuat-kuat hari ini ya. Ini adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan garansi dari Allah. Kita umat yang terbaik dan harusnya kemudian realitas ini kita pegang, dan kita mesti kemudian mengupayakan bagaimana supaya sunatullah yang Allah berikan, manusia yang terbaik itu ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi orang-orang yang pilih tanding begitu. Maka sebagai umat yang terbaik Pak, bukan kebiasaan kita berlaku zalim gitu ya, harusnya ya. Bukan kebiasaan kita menunda-nunda kebaikan, karena orang yang terbaik ya kan. Ada Pak yang punya saudara yang di angkatan darat di Kopassus, ada Pak? Nah itu kan tentara pilihan. Nah kenapa disebut tentara pilihan? Karena mereka dipilih dari berbagai macam satuan, orang-orang yang terbaik itu. Nah itu kita salut tengoknya, keren kayaknya. Karena perbandingannya katanya kalau saya nggak salah 1 berbanding puluhan itu. Ya, jadi 1 Kopassus itu dia berbanding puluhan. Nah kita Pak, ini Allah yang sudah bilang, Pak Pakar, ya Pak Junaidi, ya Pak Adi, sudah menjadi kuntum khairul ummah ini kata Allah. Maka harusnya dengan jaminan tadi, dengan garansi tadi, kita menjadi yang terbaik hari ini. Nah, bagaimana cara yang terbaik? Ya, insya Allah kita mulai dengan
hal-hal yang sederhana ya, dengan memperbaiki ibadah dan lain sebagainya ya, memperbaiki pergaulan kita. Kemudian juga salah satunya adalah ya dengan berdakwah. Dakwah itu adalah kewajiban dan orang-orang yang bisa melakukan itu biasanya orang-orang pilihan. Tidak harus dai kan Pak. Ya kita yang begini-begini saya bisa dakwah. Dakwah bagaimana? Ya ini saya masih ingat betul, dan ini jadi tamparan bagi saya nih. Bulan Februari ya, saya ketemu dengan salah satu jamaah yang ada di sini. Ada nggak bio ya? Di Masjid Muhammadiyah Pakam. Jadi beliau bilang, ya salah satu hal yang beliau lakukan itu adalah dengan menjaga sholat di awal waktu. Duh, gitu ya. Kan jadi tamparan tuh. Ya. Kalau ya Pak Didi kalau nggak salah ya. Nah, itu cerita-cerita saya dengan beliau. Menjaga di awal waktu plus di saat pertama. Nah, itu potensi umat yang terbaik. Kita udah bisa nggak begitu Pak? Nah, itu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah jadi pengingat bagi kita. Baik, silakan Pak. Kalau ada yang mau saya tanyakan, silakan tunjuk tangan biar saya tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak Junaidi. Waalaikumsalam. Ya, Pak Junaidi. Gini, nih apa? Berpikir ya. Narasi pagi kini luar biasa sekali Ustaz. Jadi pertama nanti bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah dalam menyiapkan diri untuk menghadapi zaman jahiliyah dulu. Mungkin itu yang saya ini. Ya. Rasulullah waktu itu banyak diri, banyak pasti landasannya adalah Al-Quran semua Ustaz, dan ini Ustaz ya. Nah ini luar biasa. Ustaz, maksudnya gini, supaya kita lebih paham ini, referensi apa tadi Ustaz? Kalau ada bukunya, supaya kan ini kan tadi sekilas saja. Jadi biar kita pahami juga. Ustaz tadi mungkin kalau ada bukunya bisa kita pelajari dan tenang-tenang. Ini kan kalau udah usia gini kadang disampaikan besok udah lupa lagi ini kajiannya. Kalau ada bukunya mungkin bisa diulang-ulang lagi konsep-konsep yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Dia menyendiri menghadapi zaman jahiliyah waktu saat itu. Nah, kita kan juga bisa membandingkan bagaimana dasarnya zaman jahiliyah di masa Rasulullah dan zaman, kalau kita bisa sebut zaman sekarang ini adalah zaman jahiliyah juga kan Ustaz. Nah, ini yang mungkin perlu kita hadapi dengan mencontoh Rasulullah. Mungkin kalau ada gitu, itu pertama Ustaz. Karena kita belum punya pegangan nih buku yang Ustaz sampaikan tadi gitu Ustaz. Itu pertama. Nah, terus yang kedua itu masalah ini tadi Ustaz, luar biasa yang untuk maklumat sabiqoh itu Ustaz ya. Nah ini kan bagaimana kita paham dulu dan melatih, bisa nggak kita menerapkan maklumat sabiqoh itu. Jadi menjaga kita dan mengaktifkan kita bahwa kita bisa menggunakan akal yang diberikan oleh Allah ini terhadap kita, terhadap kebenaran itu. Itu mungkin sedikit Ustaz ingin saya Ustaz, yang pengen saya dapatkan Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah. Pak Junaidi, jadi kitab yang jadi referensi saya itu salah satunya adalah kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti boleh dicari ya. Jadi Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian juga ada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Itu tadi kalau dari sirahnya ya. Jadi kemudian ini nanti insya Allah habis ini kan kita kemarin bersepakat mau belajar kehidupan Nabi secara pribadi ya, secara personal. Itu nanti silakan dicari, ada kitabnya namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu kitab hadis-hadis yang berbicara tentang ciri-ciri dan pribadi Nabi. Itu keren banget tuh ya. Nah, kemudian jadi kalau nanti Bapak bisa cek di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam atau Al-Mubarakfuri itu bagaimana kemudian peristiwa Gua Hira
ya. Itu luar biasa sekali tuh Pak. Ya, bahkan kemudian di sana ada gambaran jelas berkaitan dengan bagaimana ketakutannya Nabi dalam masa itu ketika pertama sekali didatangi oleh malaikat Jibril gitu ya, dan kemudian bagaimana beliau tergesa-gesa pulang ke rumah, dan bagaimana kemudian di sana pada masa itu peranan ibunda kita Sayyidah Khadijah menenangkan Nabi dan seterusnya. Nah itu. Nah kemudian berkaitan dengan masalah berpikir tadi tentang maklumat sabiqah dan seterusnya. Saya lihat tadi Pak Pakar pegang kitabnya. Itu nama kitabnya Nizamul Islam, ya. Nah, itu ada di bab awal. Judul babnya itu Thariqul Iman, ya. Peraturan hidup dalam Islam. Kemudian bagaimana Syekh Taqi itu mengarahkan kita. Jadi di bab Thariqul Iman itu berbicara tentang akidah, ya. Berbicara tentang akidah. Ini bagaimana kemudian Syekh Taqi itu mengajak kita menjadi orang-orang yang tidak hanya berfokus kepada doktrin saja, karena berkaitan dengan ibadah nggak bisa doktrin kan. Betul. Tapi kemudian pada bagaimana kita berpikir, nah sehingga segala sesuatu hal ya ibadah kita gitu ya, akidah kita dan seterusnya itu menjadi yang terverifikasi. Ini mohon maaf sebagaimana kemudian bukan sebagaimana yang ada pada agama-agama samawi sebelumnya, misalnya yang dengan mudah mereka menerima praktek keagamaan yang mengatakan 3 dalam 1 dan seterusnya begitu kan. Jadi bahwa Nabi Isa itu diklaim sebagai Nabi dan sebagai Tuhan. Nah ini kan adalah klaim-klaim yang tidak berdasar menurut kita. Nah kenapa tidak berdasar? Ya kan tidak mungkin makhluk itu dijadikan sesembahan gitu kan. Ketika makhluk itu berada di dimensi manusia, ya berwujud sebagaimana kita ini, dia pasti terikat dengan alam. Segala sesuatu yang terikat dengan alam itu pasti memiliki awal dan memiliki akhir. Nah ini yang kemudian menjadi clue, di mana Nabi Ibrahim mengatakan tidak mungkin sesuatu yang berawal dan berakhir itu bisa dijadikan Tuhan. Nah itu. Nah maka berkaitan dengan maklumat sabiqah ini, Pak, ini sangat penting sekali. Inilah yang disebut dengan ilmu. Ketika kita belajar, masuk ke dalam otak itu maklumat sabiqah. Maka pastikan maklumat sabiqah itu adalah maklumat sabiqah yang terverifikasi, ya, bukan abal-abal, bukan maklumat sabiqah sosialis, kapitalis, ya, sekulerisme dan lain sebagainya, tapi maklumat sabiqah yang benar-benar berasal dari Islam, yang kita dapatkan lewat mana? Lewat kajian, ngaji bagaimana itu? Duduk, ya, bermajlis dengan orang-orang soleh, langsung kemudian kita dapatkan ilmu itu, bisa diskusi dan seterusnya begitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian kalau ada sesuatu hal yang kita tidak pahami, bisa langsung bertanya kepada sumbernya. Ini penting. Nah ini. Jadi maka ketika belajar, salah satu yang harus kita jaga itu maklumat sabiqah. Karena nanti akan mempengaruhi kita ini. Nih kan sekarang banyak begitu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nyalahkan yang lain dan sebagainya. Kita sudah tidak di dimensi itu. Semua kaum muslim saudara dan seterusnya tidak bisa mengklaim kebenaran itu hanya milik satu golongan dan seterusnya. Kebenaran itu milik Islam. Maka yang menjadi doa kita adalah bagaimana supaya Allah meneguhkan kaki kita dan Allah membuka diri kita supaya kita bisa mendapatkan kebenaran yang baik yang berasal dari Islam begitu. Karena banyak sekali, ini contoh Pak, ini banyak panggung yang diberikan kepada orang-orang yang malah menyesatkan. Mama Gufron misalnya, saya nggak tahu tuh gimana cara belajarnya beliau, dan bahkan ternyata banyak sekali pengikutnya. Ya, di Eden dulu yang sempat fenomenal itu. Saya kemudian menemukan Pak, pengikut di Eden itu banyak yang doktor, banyak yang profesor lagi. Harusnya mereka bisa berpikir dan seterusnya, begitu ternyata ya betul, tidak dipakai sempurna itu kemampuan berpikirnya tadi. Maka maklumat sabiqah. Jadi gini, ketika kemudian menemukan fenomena yang kita rasa aneh dan janggal, oke, itu langsung disimpan tuh, diteliti. Nelitinya gimana? Bertanya kepada orang yang lebih alim. Nah, bertanya kepada orang yang lebih paham dan seterusnya. Kalau ilmu dunia, ya tentu bertanyanya itu kepada orang yang alim di ilmu dunia. Nggak boleh bertanya kepada ustadz. Ustadz, gimana cara yang benerin piston, ganti piston? Ustadz nggak tahu gitu, Pak. Jadi artinya menempatkan segala sesuatu itu ya pada yang ahlinya begitu. Nah, inilah pentingnya maklumat sabiqah. Kita ngaji pagi ini kan dapat maklumat sabiqah ini. Nah, maka harus diverifikasi juga maklumat sabiqahnya, Pak. Nggak bisa ditelan bulat-bulat begitu saja. Bapak cari nanti dari sumber-sumber yang lain, dikomparasikan. Begitu ya. Sehingga benar-benar tidak hanya berpaku kepada satu sumber saja. Nah itu ya. Nah itu jangan-jangan saya hilap nih menyampaikan, saya hilap mengutip dari kitab dan seterusnya begitu ya. Maka inilah yang dimaksud dengan critical thinking tadi. Yang benar itu, yang nggak ada salah itu Nabi itu. Yang namanya awal kadang tersilap lidah lah ya kan.
ingat tadi yang kurang dan seterusnya begitu. Nah, maka penting Pak, ambil maklumat sabiqah itu sebanyak-banyaknya, diverifikasi sehingga utuh tuh Pak pemahaman kita begitu ya. Insyaallah Pak. Ya, setuju saya Pak. Ya. Setuju Ya, Pak. Ustaz, maksudnya gini, Ustaz. Maksud saya tadi, kalau ini kan kita dapat ilmu, tapi kalau bisa kita diberi materinya apa yang Ustaz sampaikan secara ini. Jadi bisa kita ulang-ulang lagi, sedikit cuplikan ini. Terus nanti saya buat ininya Pak ya. Catatannya semacam bahan presentasinya itu. Apa? Iya, ya. Nanti insyaallah saya share ya Pak ya. Iya, ini luar biasa nih ilmu saya ini. Kemarin kayak di awal pernah juga kayak yang saya share sekali itu. Nanti rangkuman itu insyaallah saya buat Pak, nanti saya share ya Pak ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi terus sehingga bisa diulang-ulang nanti, ya kan Pak? Iya. Terus ini tadi untuk maklumat sabiqah itu, ini kan gimana kalau bisa lebih diperdalam lagi, gimana sih caranya kita mempelajarinya untuk konsep berpikir ini, dan bagaimana nanti konsep berpikir ini dalam penerapannya, kan dua itu aja saja. Gimana kita dapat ilmu yang syar'i tentang maklumat sabiqah ini, dan untuk penerapannya yang betul, yang real sehari-hari, yang simpel-simpel sehari kita laksanakan itu, Ustaz. Luar biasa sekali, Ustaz. Baik Pak, siap insyaallah. Nanti minggu depan kita kulik-kulik lagi ya Pak, insyaallah berkaitan dengan maklumat sabiqah tadi. Yang tadi dibilang Pak Ustadz Pak Junaidi, ada itu Pak yang tadi saya sampaikan, peraturan hidup dalam Islam Pak. Dia warna merah gini Pak Ustadz ya. Iya. Itu ada di bab pertama. Iya, betul Pak Ustadz. Thariqul Iman. Maka tadi pas Pak Ustadz tadi bilang tentang berpikir, saya pun jadi kayaknya di kitab ini itulah gini. Saya gini saya. Itulah manusianya gini. Kita ini kan tempatnya salian hilaf. Kenapa kita perlu buku itu tadi? Bisa kita lupa, kita dibaca-baca ulang. Gitu aja lebih kurang. Jadi betul yang dibilang tadi, kita harus punya buku. Jadi kalau kita lupa, ya bisa kita tengok-tengok lagi ya kan. Memang yang namanya membaca memang jujur. Saya aja kadang masih terus belajar, maksudnya mau memahami diri saya untuk gemar membaca gitu loh. Karena kalau kita nggak membaca tadi, kita sedikit ilmu. Tapi kalau kita banyak membaca, ya kita pun banyak ilmunya ya kan. Ya pelan-pelan lah. Saya untuk dari diri saya sendiri pun saya masih belajar lah ini untuk biar lebih banyak membaca lagi lah gitu lah. Kita cari ilmu yang praktis, kita pelajari dan kita praktekkan itu. Ya itu betul. Kalau kita baca aja terus nggak ada implementasinya dalam kehidupan kan ini juga. Apalagi kita tebak-tebak ya kan Pak. Yes, tebak-tebakan. Pas itu kata Ustaz Musa, begitu kita belajar keluar langsung berdakwah. Jadi ini waktunya berada. Ya kalau kita belum mampu berdakwah, minimal kita terapkan dulu secara pribadi dari kita dulu, baru kita bisa menyampaikan. Kadang-kadang kalau kita belum bisa melaksanakan, kita agak takut-takut juga mendakwahkan. Kita sendiri juga belum bisa gitu. Maksudnya gitu saya maksudnya. Ya, masih banyak kagoknya nanti. Jadi udah bisa bertanya Ustaz? Boleh saya Pak. Mungkin satu lagi lah ya. Satu pertanyaan saya Pak Petandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, sudah kita lihat Ustaz di Sirah Nabawi sejak kejaliman para penduduk Makkah itu Ustaz. Kebobrokan pada akidah lah kita bilang saat itu. Belum pada syariat itu Ustaz. Jadi Nabi Muhammad kan pergi berhalwat Ustaz ke Gua Hira, tadi sudah kita dengar. Iya. Yang datang alhamdulillah Jibril. Kan gitu, Jibril ya. Jadi itu kan Rasul aja saat itu belum ada maklumat sabiqahnya. Dia bertanya masih kepada pendeta itu. Dengan istrinya yaitu pamannya Khadijah ya. Gitu. Iya, paman siapa tuh? Buhiro ya. Pendeta Bahiro. Gitu. Ya, okay. Jadi ada di saat ini Ustaz. Ini kan udah mulai zamannya Ustaz, kelunturan iman juga dan kebobrokan. Namanya udah zaman Konoha kalau kita bilang. Dulu nggak ada zaman Konoha dibilang. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan di buku Pintar ini orang-orang yang dahulu sudah memblok-blok Islam ini Ustaz. Akidah Islam ini semuanya. Kalau kita lihat di buku Pintar Akidah ini. Nah,
untuk sekarang Ustaz, kalau kita berhalwat, ya kemungkinan bukannya yang datang ya Jibril gitu. Yang kebanyakan ya kita lihat orang-orang berhalwat itu yang mengasingkan diri ya karena nggak ada pembimbingnya Ustaz, yang kebanyakan ya setan Ustaz. Bagaimana kita mendapat mempelajarinya yang baik gitu. Sementara kalau yang berhalwat itu yang saya tahu sekarang yang masih ada tempatnya ya tempat bersuluk lah gitu. Itu kan karena ada pembimbingnya, ada mursyidnya gitu. Ada yang meluruskan apabila ya bengkok. Terkadang di dalam kelambu itu nasi yang bengkok yang datang Ustaz. Nah, belum tentu yang lurus gitu. Karena makhluk sabikotnya itu nggak mungkin ada kan gitu. Ilmu laduni yang akan datang Ustaz. Jadi untuk sekarang ini Ustaz, kalau dulu kita lihat sebelum apa terjadi, para wali songo, Sunan Kalijaga, hingga Belumut kalau kita lihat dalam filmnya kan, Iya. itu kan Ya, karena ada pembimbingnya Ustaz. Makanya dia bisa lurus menegakkan Islam. Kalau enggak kita pikir di pinggiran sungai dia berhalwat sehingga bagaimana kita bilang Ustaz, belumut-lumut dan meninggalkan sholat kan gitu Ustaz. Iya. Nah, jadi kalau seperti itu kita saat sekarang berhalwat, ya kemungkinan setan Ustaz. Jadi untuk mendapatkan pengganti berhalwat itu Ustaz, di mana sekarang Ustaz? Demikian. Iya, baik. Maka dalam tradisi keilmuan Islam, ya, yang pertama sekali dibangun itu kan adalah akidah. Nah itu Pak. Maka kita ngaji akidah, ini kitab Aqidatul Awam. Apa kemudian yang dibahas di dalam kitab akidah itu adalah critical thinking. Nah, tidak boleh terdoktrin bahwa agama itu adalah sesuatu hal yang terverifikasi, kemudian bahwa beriman itu harus lewat proses berpikir, nggak boleh doktrin begitu saja, begitu kan? Nah, maka dalam proses belajar tadi, kita butuh pendamping. Siapa yang jadi bahasa ininya coach lah ya, guru. Nah itu kan pendamping. Nah siapa itu? Orang-orang yang kita ketahui dia alim. Nah itu bagaimana cara melihat orang alim itu? Lihat bagaimana cara dia hidup, lihat ibadahnya, ya sholatnya bagaimana, lihat tuh Pak. Kemudian bagaimana zikirnya, bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya, bagaimana dia bermuamalah dan lain sebagainya begitu. Nah itu ya, ini sebagaimana kemudian persaksian Imam Malik kepada Imam Ja'far pada masa itu. Ketika Imam Malik datang ke rumah Imam Ja'far, beliau dalam keadaan berzikir dan seterusnya, beribadah dan lain sebagainya begitu. Nah kemudian setelah itu dalam proses belajar tadi pastikan tuntas Pak. Ini penting nih. Ini contoh kita belajar kitab Aqidatul Awam ini harus tuntas dari awal sampai akhir dan pastikan setiap pertemuan harus hadir. Karena kalau absen saja sekali terputus ya Pak. Ya, terputus. Nah itu cara supaya pemahamannya itu tersambung dan seterusnya. Hadir berhadapan dengan guru kita gitu ya. Kemudian apalagi tidak terputus. Kemudian pastikan selesai dari awal sampai akhir. Nah ini. Nah jadi ketika critical thinking tadi sudah terbangun dalam diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang biasanya ketika berhadapan dengan segala sesuatu, kita kemudian mengedepankan ketenangan dulu. Nah, di media sosial Indonesia kan ini luar biasa ini, lebih cepat tangan dibandingkan kepala, gitu kan? Makanya banyaknya fokus. Kita lebih cepat ketikan dibandingkan kepala. Seringkali berbuat itu nggak mikir dulu, gitu ya kan? Betul. Kita berantem nih Pak dengan orang rumah. Itu kan kalau kita hilap aja nggak mikir, pecah itu kan. Nah itu, jadi maka dikedepankan dulu berpikirnya begitu. Nah sehingga apa? Sehingga segala sesuatu itu ketika ngambil keputusan itu benar-benar lewat perenungan yang matang dan seterusnya. Nah ini disinilah butuhnya Pak. Ada satu peristiwa yang menarik pada masa itu. Ada salah satu ulama. Nanti saya cek dulu. Saya lupa Pak di kitab apa dan siapa nama beliau. Beliau berjalan pada malam hari di satu tempat. Nah, ketika dalam keadaan berjalan malam hari di satu tempat itu, Pak, tiba-tiba dari satu pohon itu muncul cahaya, Pak. Makin besar cahaya itu, bulat begitu cahayanya muncul. Kemudian dari cahaya itu keluar suara. Apa kata cahaya itu? Wahai fulan, kamu ini adalah hambaku yang soleh. Bla 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 bla. Maka mulai dari malam ini, dari saat ini, aku sampaikan kepadamu, kamu sudah tidak perlu sholat lagi. Nah itu.
Jadi ulama tadi di tengah kegelapan itu jongkok dia Pak, ngambil batu, dia lempar langsung cahaya itu. Dia bilang setan, iblis segala macam, pergi kau. Nabi Muhammad saja yang dia itu utusan Allah, ya dijamin masuk surga masih sholat, apalagi aku begitu. Kita mungkin kalau ada terang begitu cahaya datang ke kita langsung sesat ya kan Pak. Oh nggak perlu sholat lagi. Ya, saya Abdul Qadir Jailani. Nah itu Pak model yang iya. Nah, itu model orang yang berpikir ya begitu, ya. Dia senantiasa menyandarkan dirinya pada sesuatu hal yang lebih hebat. Nah, ini Muhammad tuh ya masih sholat tuh, ya kan? Nah itu jadi penjelasan fikih itu jelas berkaitan dengan masalah sholat. Nah hari ini banyak begitu pemahamannya, Pak. Ngaji, kemudian nggak berpikir, dia langsung aneh-aneh tuh kelakuan. Saya pernah nemu dengan jemaah begitu. Oh, sholatku kan sudah digantikan buku. Aku udah perlu sholat lagi. Nah, ini kalian ini kan, padahal awak bersuluh juga kan. Ini kalian ini kan orang-orang yang masih kulit-kulitnya aja belajar syariat. Tahu nggak ya? Wajarlah kalian masih sholat. Kalau kami ini sudah sampai pada makom hakikat nih, tak perlu sholat kali. Dia tak tahu apa, dia tak tahu bersuluh juga ya kan. Nah itu. Pak, saya pernah ketemu dengan yang seperti itu Pak. Ya saya sampaikan, lapar ini, makan yuk. Mau makan? Mau? Berarti Anda ini masih syariat, ini makan itu kan syariat. Kalau dia hakikat nggak perlu makan lagi. Tampar aja bismillah kalau ketemu. Jadi kalau orang yang nggak mikir begitu kan langsung aneh kan Pak. Oh udah keren nih segala macam nih ya begitu. Nah inilah, disinilah pentingnya Pak kita membangun critical thinking dalam beragama. Sehingga kita beragama itu benar-benar terverifikasi begitu ya. Allah alam bisa Pak. Baik. Siapa? Ya, izin ya Pak Matondang, bawa semuanya ya. Kita sambung lagi di Jumat depan ya. Ya Allah. Baik Pak Ustadz, biar tambah berkah Pak Ustadz, dibantu doa Pak Ustadz. Tempat berhalwatnya berarti Ustadz di sini loh Ustadz, di kajian subuh ini aja dulu. Iya, kemudian kalau Pak Matono tempat berhalwa kan sebelah rumah, ada masjid sebelah rumah ya kan Pak, bisa iktikaf di situ. Iya Pak Matono luar biasa ini. Nanti kapan-kapan diagendakan Pak pakar kita ini berhalwat rame-rame. Boleh Pak Ustadz. Ya. Nanti gini Pak Ustadz, kita buat aja nanti, kita buat apa? Mabit di rumah Pak Matondang. Nah, mabit. Siap. Cocok itu kan? Kita komplain nanti kita naik motor, kita turun naik motor. Nah, nggak usah ibu-ibu, bapak-bapak aja naik motor kita ke Pak Matondang kita. Saat itu kita subuhnya kita nyari sungai, mandi kita kan? Oh, cocok itu. Di Jalan Batu Gengging Ustaz. Iya, siap. Siap. Baik, Bapak-bapak kita tutup ya. Ya Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azzika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qudana wa tafashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarham minal khashirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Syukur Ustaz, jasa kepada Ustaz atas ilmu waktu materi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak ibu-ibu yang ada pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga kita semua di sini ya, yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang punya usaha semoga usahanya lancar, yang punya anak semoga anaknya anak yang soleh dan soleha ya, dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur ya Pak Ustaz. Izinnya Bapak. Ya Pak Ustaz. Syukur Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Matondang. Ya, Itu baru yang Pak Matondang yang tadi bilang Ustaz Ali Jepri kita mabit kan, kita mabit. Bapak-bapak aja silakan. Mau naik motor silakan, mau naik mobil silakan. Kita kumpul Pak Matondang ya kan. Nanti sampai itu habis pada subuh kita ini Pak kajian sebentar, baru kita nyari sungai, nyari tempat pemandian Pak kan asik itu. cari peruntuk pemandian ya ke Danau Toba lah. Enggak, maksudnya yang kayak ini Pak, yang kayak saya di Kota Baru, yang ada kayak batu-batunya, itu yang airnya jernih gitu loh Pak Nggak usah ke Danau Toba, Danau Toba jauh kali. Nggak usah. Sungai kayak gitu nggak ada di sini Pak Pasar. Oh nggak ada ya?